Kenapa? Portofolionya sepertinya kurang sehat nih karena market Oh kita gitu. ini ya kayaknya susah banget nih nembus 7.100 ini Olive Ya iya, untuk diseret apa Goto gimana IHSG-nya. dong? Iya makanya. Ini IHSG juga kalau kita nggak ada lihat Goto mungkin udah all time high kali di bawah udah all Big time high Banks. ya. Soalnya Iya biasanya soal Bank Mandirinya all time high terus. Nah, betul. Tapi kan kalau kita ngomong-ngomong tentang banks itu juga kayaknya BCA hari ini lumayan loh koreksinya loh kalau kita lihat ya. BCA ke Ya, 8.900 nih karena kalau saya lihat nih BBCA. Tuh, bener kan? wajar Habis lah. itu, 30 30 November naiknya 3,5% untuk ukuran blue nah, chip di atas bunga depositonya loh. Dengan iya, market iya, cap iya, iya. sebesar itu, jadi kan ada Heeh, rebalancing mungkin di akhir bulan dari fund-fund mm-mm. manager. Iya, iya, iya. Kalau dilihat secara teknikal juga agak ngeri ya, soalnya candlenya hari ini Gravestone Doji. Cuman Gitu. set, Coba aku lihat set, ya. iya. Kalau kita lihat candlenya ya, jadi ya, tapi kalau blue chip dan juga BBCA, BBCA kan komposisi terbesar ya, market cap terbesar. Nggak mungkin lah dibiarin jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Kalau jatuh banyak yang nampung. Iya, aku juga pengen nampung jadinya kalau BCA jatuh. Oke, ini oh ini udah ada nih, William juga udah standby. Kita itu ya, kita langsung invite aja ya nih ya, Liv. Ya, boleh. Sip, sip, sip. Waduh, gila happy banget hari ini. Gue bisa ngobrol Kenapa? bareng Olive dan juga bareng Wah. William. Makin Halo, rame. Halo bro, kabar sehat bro? hai, sehat, sehat. Halo, Oil. Halo, Liv. Sip, Baik. happy banget nih bisa ngobrol bareng investor muda, bareng Olive juga. Ini udah paket lengkap lah ya Iya. untuk kita memenuhi cuan akhir tahun ya karena tema kita pada malam hari ini pesta cuan di akhir tahun. Yeay. Moga-moga semuanya bisa cuan, moga-moga semuanya bisa cuan. Amin. Nah, Amin. oke. Waduh, ini di kolom komentar udah ribut GoTo aja nih kayaknya nih. Bahas GoTo Kak, bahas GoTo. Oke, nanti akan Itu kita udah bahas ya di kayak itu tengah-tengah. ya trending topik banget ya. Trending Iya topik ya. banget. Trending topik banget di mana-mana wajar lah ya. Soalnya kan dia di caps dan juga baru buka lock up. Terus habis dibuka lock up dia jadinya lockdown gitu ya. Maksudnya dikunci di ARB gitu. Ya. Oke, tapi sebelum kita ke sana nih ya, Olive dan juga William, saya pengen minta ininya dong, pendapatnya dong untuk market kita di bulan Desember ini kayaknya mengawali awal bulan dengan merah-merah nih. Gimana nih? Saya mulai dari Olive nih. Tanggapannya gimana nih kalau ngeliat IHSG kita 2 hari merah loh, Olive? Aduh, baru 2 hari awal. Belum kelihatan lah. Kan kemarin juga menurutku koreksinya tuh wajar karena 30 November marketnya itu mostly ya, terkecuali Goto itu naik, apalagi Big Bang-nya. Naiknya itu Big Bang-nya itu bisa 3% lebih di atas bunga depositonya mereka. Kalau misalnya 2 hari ini turun 2% harusnya hal yang wajar gitu. Biasanya juga kalau Big Mm-mm. Bang sih ya, kalau habis all time high itu memang udah nature-nya mereka koreksi dulu. Kalau misalnya mereka koreksi tes support malah bisa jadi poin untuk masuk. Kalau misalnya IHSG-nya Hmm. sendiri, nah memang nih ya, kalau kita lihat misalnya 20 tahun terakhir IHSG itu memang di bulan Desember pasti hijau gitu ya, tapi kan itu IHSG indeks saham gabungan. Mm-mm. Hijaunya itu juga bisa bermacam-macam. Kalau sobat Mm-mm. cuan, kalau teman-teman ingat, maaf saya kebiasaan. Saya tahu itu sebutan untuk siapa. Iya, kebiasaan Sobat cuan. kalau lagi live Nggak sama apa-apa. Gibran Jadi salah terus. Apa? disambung dong, Sobat Cuan Troopers gitu. Iya, sama Cuan Troopers. Jadi Cuan Troopers, kalau ingat tahun lalu juga mungkin yang udah di Mm-mm. market dari tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, kita itu di bulan Desembernya itu marketnya nggak rally loh. Naiknya Mm-mm. 0,7% aja kalau Mm-mm. nggak salah, tapi cenderung nggak kemana-mana. Karena apa? Beberapa bulan sebelumnya marketnya tuh udah sempat naik kencang banget kan, yang sampai Oktober gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya baru nanya sekarang nih juga udah ada yang DM aku, Kak gimana boleh nggak baru masuk pas di window dressing, balik lagi Heeh, sih ke tiap sahamnya, ke teknikalnya. Kalau misalnya udah ketinggalan heeh. ya jangan dikejar juga gitu. Harusnya kan masuknya pertengahan bulan kemarin ya pas dikasih koreksi gitu. Mhm. Iya, 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 benar. Tapi ya gimana ya, nasi sudah menjadi bubur, sudah telat masuk juga, Iya, dan sekarang sabar udah aja. turun lebih Nanti dalam ada lagi. kesempatannya lagi pasti. Nah, itu dia.
Oke, kalau dari Bro Will gimana nih lihat indeks kita nih? Oke, buat Tanggapannya para seperti apa? sobat cuan troopers. Cuan Nah, ini Troopers, nggak salah ya. ya. Sobat cuan troopers. Top. Iya. Kalau mungkin teman-teman lihat konstituen dari ISG udah agak berubah ya. Kalau dulu cuma banking aja yang punya market cap besar, dan Mm-mm. dulu juga ada consumer ya, kalau kita sama-sama ingat ada HMSP. Sebelum Mm-mm. dikebukin sama Bu Sri Mulyani sampai habis ya HMSP-nya itu ya. Setelah itu ada Astra International juga. Nah, sekarang udah ditambah satu lagi sebenarnya Goto. Dan beberapa tech company lain yang jadi pemberat ISG sebetulnya. Kalau bener sih kata Olive, kalau teman-teman lihat dari banking aja, emang banking sih naiknya jadi apa ya, jadi bensinnya ISG sebetulnya kalau kita lihat banking aja ya. Di garis Banking bawah ya, gitu konvensional. Banking konvensional. Iya. Di luar yang banking yang Digital. banking yang ekstrim gerakannya. Iya. Nah ya, sebenarnya gara-gara Goto aja sih posisinya jadi agak cukup berat ya, karena market cap-nya Goto kan udah turun lagi, sekarang udah 150 triliun kayaknya ya, 150 T gitu, dan itu size-nya besar sekali gitu. Dan kalau dia turunnya ARB kan jarang-jarang ya lihat blue chip tuh ARB berhari-hari ya. Nah ini kita baru nemu saham-saham yang punya market cap besar dan dia ARB berhari-hari gitu. Karena emang kalau dilihat dari laporan keuangannya juga, ditambah tahun ini naik suku bunganya tinggi banget. Jadi memang pasti bakal ke-hit sih Goto. Gojek dan Tokopedia bakal ke-hit, saham-saham teknologi bakal ke-hit. Tapi untungnya kita masih punya banking yang labanya kinclong banget karena likuiditasnya melimpah banget di Indonesia, dan kita juga lagi nikmatin commodity boom ya sekarang ya. Dan next-nya kita nggak tahu nih flow-nya bakalan lari kemana lagi gitu. Biasanya sih secara cycle bakal larinya ke properti abis itu. Dan kalau properti naik, sektor-sektor lainnya juga pasti bakal gerak kan, karena properti adalah salah satu proxy dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau properti ya gerak, beberapa industri-industri lain yang di bawahnya juga bakalan dapet trickle down efeknya gitu. Jadi ya hopefully kedepannya sih, kalau lihat fundamental aja ya, fundamental ekonomi Indonesia sih bagus sekali. Cuma karena ada satu pemberat ISG yang kemarin dipuja-puja kan, Goto kan kemarin awal waktu IPO dipuja, langsung naiknya kenceng dan dia sebagai penolong ISG. Dan kebalikannya juga sekarang jadi pemberat ISG gitu. Tapi yang menarik dari Goto ya, kalau menurut pribadi gue, dia punya seed funding dan dia seri-series berikutnya Gojek sekitar 5, sekian billion US dollar. Setelah itu kalau Tokopedia-nya 2, sekianan. Kalau jumlahin, kira-kira waktu pertama kali dia funding sampai sebelum dia IPO, kira-kira market cap-nya tuh 100 triliun gitu. Jadi ya kalau kita mau ibaratnya mau betting di batas support, ibaratnya ini adalah batas di mana sebelum Goto, Gojek dan Tokopedia merger dan jadi Goto yang kita lihat sekarang ini gitu, dengan market cap 150 triliun, dengan size IPO juga yang sangat besar ya gitu ya. Mungkin agak market cap 100 adalah market cap yang dimana big fund dia udah masuk di level tersebut gitu. Jadi kan pasti punya remind di pikiran mereka kan, hitungan mereka kan, harusnya market cap Goto ya kemarin aja udah funding sampai 100 triliun gitu. Nah, masa sekarang jatuh di bawah itu? Kalau jatuh di bawah itu artinya menurut mereka, asumsi mereka adalah Goto itu udah murah gitu. Jadi ya mungkin batas supportnya di situ kalau menurut gue ya. Tapi ya we don't know juga nanti kedepannya bakalan ada flow distribusi dari mana lagi kan kita nggak tahu ya. Karena kalau teman-teman lihat juga sekarang kepemilikan investor retail masyarakat udah di atas 63%. Tadi yang sebelumnya kan cuma 3%, ya kan? Dan sekarang barangnya ibaratnya kalau dari segi price action dan kita lihat dari gimana market bekerja, artinya barangnya udah tersebar banyak di masyarakat gitu. Jadi harus ada, kalau kita belajar tentang gimana caranya stock cornering, kan harusnya marketnya kan sahamnya dipegang oleh segelintir orang yang emang punya kekuasaan, punya kemampuan buat ngejual barang itu gitu, bukan weak hand tapi strong hand, ya kan? Kalau barang nyebar banyak di masyarakat, takutnya weak hand ini ibaratnya latah jual.
Padahal Mm-mm. di posisi Goto mungkin kalau market cap 100 sudah cukup murah ya gitu. Karena goodwill-nya aja kalau gue lihat di laporan keuangannya sekitar 90 triliun gitu. Belum aset-asetnya dia yang lainnya. Dan kuartal Oh. ketiga ini, iya dia baru laba kotornya kalau baca-baca lihat-lihat sih naiknya cukup signifikan dan menyentuh 3 triliun walaupun masih defisit karena beban gajinya kebesaran lah, ibaratnya yang kerja di Tokopedia mungkin ya nikmatin lah sekarang gajinya gede gitu kan. Ya tapi mungkin kedepannya karena investor bakalan meminta sebuah return yang pantas buat mereka. Menurut gua ya siap-siap ya cut nggak layoff sih, cuma mungkin ya cut beberapa pendapatannya mereka gitu. Oke. Antara gaji diturunin atau mungkin ada yang di layoff lagi. Tapi moga-moga badai layoff-nya udah nggak berlanjut ya bro ya. Untuk GoTo sendiri. Tapi ini lagi hot-hotnya nih. Banyak banget nih yang lagi mau dengerin tentang GoTo. Itu ada komentar juga dari Lucky Dava. Banyak BUMN kena prank GoTo ya. Mungkin salah satunya Telkom ya. Di sana yang katanya averaging-nya itu lumayan di posisi atas gitu ya, jauh dari level sekarang. Jadi nah, tapi kuartal 4 nanti kalau GoTo-nya masih di level sekarang ya kuartal 4 siap-siap aja laba bersihnya Telkom pasti akan bisa growth terdampak. Tapi sebenarnya kan gini, kayak ini kan sebenarnya adalah investasi yang belum direalisasi kan. Jadi sebenarnya kerugian yang ada di Telkom itu bukan kerugian yang sesungguhnya, dalam artian bukan kerugian secara cash selama Telkom itu nggak jual kepemilikannya GoTo gitu. Jadi kalau kita tuh kalau lihat laporan keuangan sebenarnya kan, apalagi kalau kayak Telkom itu kan tipenya dia capital intensif ya, gede banget capex-nya gitu. Kita juga jangan cuma lihat di sisi income statement-nya aja, tapi lihat juga sisi cash flow-nya gitu. Jangan-jangan malah bisa jadi kesempatan kalau gara-gara harga sahamnya turun karena laba bersih turun disebabkan oleh kerugian investasi, tapi sebenarnya cash flow-nya nggak kenapa-napa karena kan kerugian investasi itu hanya pencatatan, tidak beneran rugi kan. Tadi yang aku bilang selama Telkom tidak jual. Di sisi cash flow-nya kalau dilihat aman-aman aja gitu. Pendapatan dari operasionalnya gitu. Bener. Jadi once misalnya kalau suatu saat GoTo harganya balik lagi laba bersihnya gitu. Cuma pasti kan akan mempengaruhi, kalau dari income statement itu pasti akan mempengaruhi dividen yang dibagikan. Mungkin itu yang nggak disukain sama beberapa investornya Telkom gitu kan. Jadinya gara-gara laba bersihnya turun, dividennya jadi ikutan turun gitu. Dan ini ngaruh dong ya. Tapi yang lucu ya waktu gimana? Waktu GoTo-nya turun, investigasi dimulai. Telkomsel semua dipanggil, Kementerian BUMN dipanggil semua. Iya, pertama kali kan waktu turun dari 300 ke 200 ya. Betul. Iya,